Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Asmadi. Bapak mengajar di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 3, yaitu sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menemukan informasi peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, menemukan makna tersirat peristiwa tersebut terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati kehidupan sosial keagamaan di sekitarnya. Nah, pada materi yang pertama kali ini yaitu pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Kalian masih ingat apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kafir Makkah yang diwakili Suhail bin Amr. Dalam perjanjian ini dilarang berperang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Tahukah kalian sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perjanjian ini dengan penuh amanah. Lalu bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Ternyata baru 2 tahun mereka melanggar perjanjian itu. Mereka membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum kafir Quraisy, namun kafir Quraisy menyatakan perjanjian batal, yang berarti mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan menguasai kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertindak tegas, berangkat menuju Makkah untuk mengamankan Makkah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah. Tahukah kamu mengapa kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah? Ya, karena kafir Quraisy membela Bani Bakar dengan mengirim bala bantuan untuk menyerang Bani Khuza'ah. Padahal, dalam perjanjian Hudaybiyah telah disepakati gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Hal ini berarti kaum kafir Quraisy maupun kaum muslimin tidak boleh membantu pihak lain untuk saling menyerang. Tapi kaum Quraisy melanggarnya dan menyatakan perjanjian Hudaybiyah batal. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah lama saling bermusuhan. Pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah ikut kelompok kaum muslimin. Pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, kaum kafir Quraisy melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan. Hal ini bermula saat kaum kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Bani Khuza'ah kemudian mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejadian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegur kaum Quraisy tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa membantu Bani Bakar berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan dengan demikian kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekkah dengan penuh kekuatan. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijawab kaum Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Kaum kafir Quraisy Makkah tidak konsisten dengan perjanjian yang mereka sepakati. Mereka lebih memilih membela sekutu mereka yaitu Bani Bakar daripada membela janjinya kepada umat Islam. Karena itu mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang nantinya justru merugikan kaum kafir Makkah itu sendiri. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil sikap tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah. Rasulullah mengajak seluruh para sahabatnya untuk pergi ke Mekkah menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju Mekkah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung, seperti kabilah Sulaim, Muzainah, Ghatafan, dan yang lain. Setiap mereka melangkah maju, kabilah lain ikut menggabungkan diri. Perjalanan ini dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pikiran dan perhatian tertuju hanya hendak memasuki rumah suci tanpa akan mengalirkan darah setetes pun. Rombongan besar ini akhirnya mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan. Apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amir bin As, dan lainnya. Nabi akhirnya menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Makkah, tepatnya di Mar al-Zahran. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy, pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abbas pamannya yang menyambutnya dengan sukacita. Abbas akhirnya menyatakan keislamannya, namun sahabat Abbas merasa khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekkah. Sebagian kaum muslimin yang keluarganya di Mekkah memendam kekhawatiran membayangkan kehancuran kota oleh rombongan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang pula Abu Sufyan yang juga menyatakan keimanannya. Sebelum kembali masuk ke Makkah, Abu Sufyan memeriksa tentara muslim yang sangat banyak. Ia pun menceritakan kepada kaum kafir di Makkah. Mendengar cerita Abu Sufyan ini, lenyaplah harapan kaum musyrikin Makkah untuk mengadakan perlawanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap bijak. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Rasulullah menjamin bahwa pasukan yang besar ini, Rasulullah bermaksud untuk menguasai kota Makkah secara damai. Rasulullah mengetahui bahwa kaum kafir Makkah sudah lemah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir Makkah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kemenangan di kota Makkah atau Fathu Makkah. Setelah mengadakan kemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap memasuki kota Makkah. Sesampainya di Dzulhuwalah,
Rasulullah mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kafir Quraisy Makkah. Rasulullah kemudian memanjatkan syukur kepada Allah atas terbukanya pintu Makkah tanpa perlawanan. Namun Rasulullah tetap waspada. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki kota Makkah dari 4 arah. Pasukan pertama dipimpin sahabat Zubair bin Awam, diperintahkan memasuki Makkah dari sebelah utara. Pasukan kedua dipimpin sahabat Khalid bin Walid memasuki Makkah dari arah bawah. Pasukan ketiga dipimpin sahabat Sa'ad bin Ubadah memasuki Makkah dari sebelah barat. Pasukan keempat dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Makkah dari bagian atas, dari kaki gunung Hind. Rasulullah kemudian berpesan agar jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Pasukan mulai memasuki kota Makkah dan tidak ada perlawanan. Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Makkah. Karena itu bergemuruh suara dari masing-masing arah. Isi pengumuman tersebut adalah: yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, barang siapa ia masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Yang ketiga, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan kaum kafir Makkah menurut isi pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Namun rintangan kecil tersebut dapat dihalau. Meski demikian, dengan sangat terpaksa untuk mempertahankan diri, terjadi peperangan kecil yang menyebabkan 2 orang muslimin gugur syahid dan 22 kaum kafir meninggal. Dalam peristiwa penghadangan tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Mekah ini dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Musuh yang sangat keras kepala ini berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Makkah yang selama ini menjadi musuh berbahayanya bagi keberadaan dan kelanjutan dakwah Islamiyah telah berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin menuju Ka'bah Baitullah. Mereka beribadah di sana untuk melakukan umrah. Para sahabat, terutama kaum muhajirin, dengan bersemangat penuh kemenangan memasuki kota kelahiran mereka. Kota Mekah adalah tanah air kaum muhajirin yang telah lama ditinggalkan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk berpegang teguh pada agama Islam. Saat ini kemenangan yang diharapkan telah tiba. Maka telah terbebas dari cengkeraman kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Makkah benar-benar menjadi kota yang terbuka bagi kaum muslimin. Dari peristiwa Fathu Makkah dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran tidak mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya pangku tangan atau mengandalkan doa saja. Mereka juga berjuang dengan gigih penuh pengorbanan baik harta maupun nyawa. Dengan peristiwa Fathu Makkah bisa diketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik, tidak melampaui batas maupun menzalimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Itulah tadi materi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu tentang
sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Semoga bisa dipahami materi dari Bapak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya jika ada kesalahan kata atau terlalu cepat. Terima kasih.